Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas tentang masalah Trans 7 dan seluruh pesantren yang ada di Jawa, mungkin Indonesia juga. Main game. Ya, kemarin ada pembahasan tentang masalah tradisi-tradisi yang ada di pesantren yang jadi bahasan oleh Trans 7. Ya, di acara apa saya lupa ya, yang jelas di YouTube ada. Nah, yang dikritik adalah masalah tradisi-tradisi seperti misalnya sungkem, terus kemudian jalan nunduk dan lain-lain. Ya memang kalau di apa namanya, setiap negara, atau nggak usah negara lah, tapi tiap-tiap daerah itu ada macam-macam beda khas. Yang jelas itu tujuannya memang salam, ya, salam dan menghormati yang lebih tua. Ya tentunya kalau di lingkungan pesantren, kiai, ustadz dan semacam lah. Ya, itu sebenarnya tradisinya udah lama, ya. Tapi memang yang sangat disayangkan, ada banyak juga pesantren yang seperti itu, sehingga kayak ingin seperti merasa ingin selalu dihormati, tapi bukan mendidik dalam hal budaya salam dan sopan santun seperti itu. Nah, itulah yang jadi kendala. Terus juga sangat disayangkan memang beberapa oknum-oknum pesantren, dan itu cenderung banyak oknumnya sudah dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, ya seperti misalnya ada yang nunduk lalu memberikan uang dan semacamnya lah, ya. Atau mungkin bisa dibilang kalau kalangan sekarang ustadz angpau. Itulah, ya, ada juga yang nggak benar seperti itu, tapi memang tujuannya salam, ya. Contoh misalnya di riwayat Islam yang sebenarnya, ya, itu juga saya nggak pernah dengar kata cium tangan ya untuk orang tua. Ya kan, yang saya baca itu malah cium kening, ya, kening orang tua. Ya memang itulah contoh penghormatan dan juga cinta terhadap pada yang lebih tua, dan juga mungkin orang tua terhadap anaknya. Ya memang kalau tradisi cium tangan ini kayaknya lebih cenderung dipopulerkan oleh salam dan sopan santunnya ala Indonesia, terutama khas memang paling banyak di Pulau Jawa, seperti itu. Dan ya kita tahu di Trans 7 memang menjadi rival juga dari dulu, ya, terhadap tradisi-tradisi pesantren yang mayoritas pesantren itu dimiliki oleh mayoritas warga NU. Ya, Trans 7 sendiri memang staff-staffnya dari dulu, ya, dari mulai semenjak mereka punya acara yang namanya Khazanah dan jenisnya, itu staff-staffnya memang sudah terdoktrin faham salafiyah wahabiyah. Jadi memang agak berbeda, tapi memang berbeda dengan NU yang mayoritas Sunni Asy'ari, ya. Tapi kalau Trans 7 kan mayoritas staffnya itu kan dari kalangan Wahabi, ya bisa dilihat kok dari cara mereka berpakaian, ya, dengan jidat hitamnya, jenggot cingkrang dan sebagai macam segala macam kita bisa lihat, ya, seperti itu. Memang suka usil juga sih pada saat mereka memberikan penjelasan, juga agak-agak norak gitu. Entah itu yang suara dari AI, ya, atau bukan, yang jelas ya nggak enak lah nadanya. Itu semacam ngenyek ya. Beda kalau misalnya kata goblok, kata goblok, ya, nih saya dapat juga, ya benar, kata goblok yang langsung frontal, goblok lu, itu sih benar-benar bukan ngenyek ya, tapi frontal ngejeknya, makiannya, caciannya, ya. Tapi kalau misalnya ngenyek itu seperti lembut, seolah datar, tapi sebenarnya ngejek gitu loh. Iya, ya, seperti misalnya kalau saya bilang kata goblok, memang goblok kan gitu, atau bukankah itu sesuatu yang goblok.
Nah, itu kan ngenyek jadinya seperti itu. Ya, ya, oke. Ya, itulah yang perlu kalian ketahui bahwa memang mayoritas staf apa eh, kalangan staf TV-nya Trans 7 rata-rata sudah dikuasai oleh paham Wahabiyah. Itu dari dulu ya. Ya hampir seluruh di kantor-kantor Indonesia ini memang dikuasai oleh paham Wahabiyah. Ya, mereka undang-undang ustadz seperti Khalid Basalamah, ya kemudian ya siapa namanya Syafiq Basalamah, ya satu lagi Firanda, ya mereka yang sering undang-undang seperti itu ya. Apalagi pada saat pembahasan soal tentang sok taunya usil terhadap kalangan Muslim Syiah Ahlul Bait ya tentang masalah Al-Ghadir. Wah, yang dibawakan itu hadis-hadisnya benar-benar mereka nggak ngerti ya. Terus kalau seandainya mereka mau dibahas di depan publik, ya berdialog dengan orang-orang ustadz kalangan Ahlul Bait di depan publik ya, ya yang malu pasti akan mereka, yang malu sendiri pasti mereka gitu. Kenapa? Dalil-dalil mereka patah semua ya. Kebetulan ustadz-ustadz dari kalangan Ahlul Bait itu nggak sembarangan dalam meneliti dalil ya dan melemparkannya kembali, enggak ya, sangat berhati-hati. Nah apalagi sekarang yang kalangan pesantren ini ya udahlah jadi double ya. Tapi kita harus akui memang dari kalangan pesantren juga apa memang ada yang seperti itu ya. Kalau yang apa harus dilakukan memang berbenah juga dari warga NU untuk pesantrennya agar tidak juga mungkin budaya salamnya ya yang lebih apa namanya, yang lebih diterima di kalangan masyarakat sekarang lah gitu lah. Dan kalau bisa jangan apa-apa uang amplop dan lain-lain. Nah, itulah yang jadi pandangan masyarakat ke seluruh masyarakat Indonesia, ke mayoritas pesantren yang ada di Indonesia ya, terutama kalangan yang di Jawa ya, yang sudah turun temurun ya, yang makam keluarganya ada di situ ya. Memang jadi terjadi seolah terjadinya adalah memperkaya diri sendiri ya. Itu kan enggak ya. Rasulullah aja hidup sederhana, bahkan kadang Rasulullah nggak makan sampai 3 hari gara-gara perang waktu itu ya. Bahkan Rasulullah aja juga bajunya itu aja gitu, bajunya rusak dia yang jahit sendiri, beliau yang jahit sendiri ya. Kadang beliau juga menyuci bajunya sendiri, jahit sendal sendiri gitu. Ya contoh Rasulullah lah ya. Jangan memperkaya diri sendiri untuk urusan pesantren ya. Seperti sekolah-sekolah swasta yang pengen jadi yayasan, ingin mendapatkan income pasif ya jangan lah. Kalau ingin mendirikan pesantren, mendirikan sekolah swasta, memang harus tujuannya mencerdaskan anak-anak bangsa ya. Dari situ hiduplah sederhana, ketahuan kok ya kan. Kan ada kadang-kadang yang orang ingin dapat income pasif, jadi bisnis di dunia pendidikan, jadi ketua yayasan, memperkaya diri sendiri, meras keringat orang ya janganlah ya. Itulah yang jadi pandangan buruk terhadap pesantren yang ada di Indonesia, contohnya seperti itu. Baik, begitu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.